Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para murid bertanya kepada Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Menurut kacamata dunia, orang-orang besar adalah orang yang hebat, sukses, terkenal, dan kaya raya. Tetapi dalam pandangan Yesus, mereka yang terbesar dalam kerajaan surga digambarkan justru sebagai anak kecil yang jujur, polos, dan sederhana. Yesus katakan, "Jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Bagi Yesus, anak-anak adalah model kekudusan dan kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Mengapa model anak-anak menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Anak-anak kecil kelihatannya menerima tanpa syarat, dengan mudah tersenyum, mengampuni, melupakan dengan mudah, dan menaruh kepercayaan tanpa mencoba mengetesnya terlebih dahulu, serta menerima apa yang dikatakan orang-orang dewasa dengan mudah. Mereka penuh kepolosan dan ketulusan. Jika ya, maka berkata ya. Jika tidak, maka akan dikatakan tidak. Untuk mengatakan itu, mereka tidak bisa berdusta, apalagi bersandiwara. Tanpa memperdebatkan, anak-anak kecil mampu melaksanakan perintah Allah untuk mengasihi Allah dan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Injil hari ini mengharapkan kita untuk mempertimbangkan sifat anak-anak dalam diri kita sendiri. Menjadi anak-anak bukan berarti bahwa kita bertingkah laku seperti anak-anak, melainkan menjaga dan membuat hati nurani kita bersih
sehingga mampu mempunyai hidup yang tenteram dan bahagia. Namun sekarang ini saudara-saudari, banyak orang dewasa yang mengajari anak-anak untuk bersandiwara. Demi tujuan dari orang dewasa, anak-anak diajari untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Tidak lagi sebagai anak yang polos dan jujur, tetapi penuh dengan modus dan intrik. Kata-kata yang tadinya tulus manis terdengar dari mulut anak, kini banyak menjadi kebohongan dan ketidaktulusan. Orang dewasa membuat anak-anak menjadi kawanan domba yang hilang. Anak-anak kecil yang seharusnya menjadi contoh ketulusan, kejujuran, dan kepolosan, justru sekarang ini diformat orang dewasa menjadi domba yang hilang. Maka kita bisa mengerti apa yang dikatakan Yesus. Dia katakan, barang siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dengan ucapan ini kita diawaskan bahwa kita tidak menyambut Yesus alias menolak Yesus. Kalau kita tidak mampu menyambut anak-anak kecil seperti jati dirinya. Kita diingatkan untuk tidak menjadikan seorang pun dari anak kecil itu menjadi domba yang hilang. Kalau kita tidak membuat anak kecil keluar dari jati dirinya, kita sudah termasuk memelihara 99 ekor domba itu. Saudara-saudari, mari kita selalu mensyukuri Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan selalu peduli dan terlibat dalam hidup kita. Tuhan selalu menghendaki kita masuk dalam kawanan 99 ekor domba itu. Semoga ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati senantiasa mengalir dalam hidup kita. God bless you.